Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri Ibu. Nama saya Fariza Tirani dengan NIM 211210067 dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, kelas 4C. Nah, baik, pada kesempatan ini saya akan memenuhi tugas akhir atau bisa kita kenal dengan UAS pada mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah dengan dosen pengampu Ibu Asmara Yumarni MAG. Baik, masuk ke soal pertama, yaitu mengenai hafalan. Kemarin itu sudah dilaksanakan tatap muka dengan Ibu dari Quran Surah Al-A'la sampai Quran Surah An-Nas. Dan yang soal kedua, itu pertanyaannya, apa yang Anda ketahui mengenai perencanaan pembelajaran dan sebutkan contohnya. Nah, sebelumnya kita mengetahui apa itu perencanaan pembelajaran. Nah, perencanaan pembelajaran adalah suatu proses yang dimana dilakukan seseorang untuk mengetahui acuan saat dia mengajar. Jadi proses tersebut dia buat menjadi beberapa rangkaian sehingga pembelajaran yang ia lakukan tersebut menjadi lebih efektif dan efisien atau lebih baik karena secara sistematis dan struktur. Nah, adapun hal-hal yang mempengaruhi dalam proses perencanaan pembelajaran. Yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran. Misalnya, kita mengajar mengenai nama-nama lain Al-Quran. Nah, yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya misalnya setelah kita mempelajari pelajaran tersebut, kita bisa mengamalkan atau mengambil hikmah apa itu nama-nama lain dari Al-Quran. Dan yang kedua itu adalah indikator. Nah, indikator ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan kompetensi dasar, di mana kompetensi dasar itu merupakan materi yang akan dijelaskan. Misalnya mengenai mengidentifikasi masalah nama-nama lain Al-Quran, kemudian contoh dalam kehidupan sehari-hari apa, kemudian hikmah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari itu apa. Dan yang ketiga itu ada indikator tadi, atau tempat keberhasilan atau proses keberhasilannya. Kemudian ada media atau alat. Misalnya kita menggunakan medianya berupa SMS atau Smart Muslim Smile. Itu artinya dengan menggunakan papan screen. Jadi soal-soal yang berkaitan dengan nama-nama lain Al-Quran tadi dijelaskan di dalamnya. Kemudian itu ada sumber belajar. Ada buku Al-Quran Hadis, kemudian ada media sosial ataupun media-media lainnya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah proses evaluasi. Nah, proses evaluasi ini bisa kita laksanakan apabila siswa yang tidak tepat atau habis dalam masa pencapaian nilainya itu bisa dilakukan remedial atau pengayaan. Nah, hal tersebut terjadi dengan adanya kegiatan suatu pembelajaran. Yang kedua itu pertanyaannya mengenai apa yang dimaksud atau bagaimana analisis mengenai KMA atau Keputusan Menteri Agama nomor 347 tahun 2022 tentang pembelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah. Nah, kalau kita berbicara mengenai Keputusan Menteri Agama nomor 347 tahun 2022 itu mengacu pada kurikulum Merdeka. Nah, di mana bahwasanya kurikulum Merdeka itu tidak hanya mengedepankan akhlak saja, tidak hanya mengedepankan tentang kognitif atau pengetahuannya saja, akan tetapi keduanya digabung menjadi satu. Hal tersebut ketika seseorang punya ilmu pengetahuan yang lebih baik, alangkah perilaku dalam kehidupan sehari-harinya itu setimpal. Artinya minat dan bakat dan keberhasilan perilaku akhlakul karimah bisa terjadi di lapangan atau di dalam kehidupan sehari-hari di luar sekolah itu bisa terjalan dengan baik. Nah, Keputusan Menteri Agama nomor 347 tahun 2022 ini mengenai bagaimana kurikulum Merdeka itu membuat mata pelajaran Al-Quran Hadisnya itu yang lebih inovatif, yang lebih berinovasi, yang lebih kreatif, yang lebih memerlukan pembaruan, yang dimana pola pembelajaran tersebut tidak membosankan. Misalnya seperti ini, ketika pembelajaran mengenai penulisan ayat Al-Quran dan Hadis, tidak hanya dijelaskan bagaimana cara penulisan atau pelafalan atau penyebutan ayat tersebut, akan tetapi kita lakukan dengan proses yang lebih menarik. Misalnya dengan membuat video, kemudian dengan membuat game. Jadi anak-anak tersebut lebih tertarik dengan pembelajaran yang dilakukan. Nah, hal ini membuat anak-anak tersebut semakin semangat untuk minggu-minggu ke depan atau pertemuan yang lainnya untuk belajar.
Karena mengapa demikian? Kalau misalnya media menarik tersebut, apalagi pembelajarannya secara tematik atau menghubungkan dengan pembelajaran yang lain. Jadi mereka itu, apalagi di usia madrasah, itu biasanya daya ingat atau hal yang ingin mereka tahu itu semakin besar. Nah, hal ini membuat mereka itu mudah untuk memahami mata pelajaran. Pelajaran yang diajarkan tersebut secara sistematis, mulai dari hal-hal yang diucapkan di dalam penyusunan pembelajaran. Jadi ketika mereka misalnya menulis, mereka itu sudah mulai memahami, kemudian sudah bisa melafalkan, dan yang terakhir mereka sudah bisa menghafalkan atau mengamalkan hal-hal misalnya hadis atau ayat Al-Quran mengenai menuntut ilmu. Jadi mereka tahu bahwasanya pentingnya menuntut ilmu, dan barang siapa yang ingin menuntut ilmu itu, maka Allah akan angkatkan derajat mereka dari orang siapapun, seperti itu. Maka ada suatu hadis yang mengatakan, belajarlah kamu dan mengajarkan kamu. Artinya ketika kita belajar, maka posisi kita harus dibalikkan ke situasi semula. Alangkah baiknya kita itu untuk mengajar sesekali itu mengenai apa yang Anda ketahui mengenai problematika atau masalah yang dihadapi pada pembelajaran Al-Quran. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu problematika. Nah, problematika itu bisa kita dengar dengan masalah atau hambatan. Artinya hal-hal yang membuat kendala dalam proses pembelajaran Al-Quran hadis. Nah, sebelumnya kita mengetahui kan apa saja ruang lingkup atau pokok bahasan dalam Al-Quran hadis. Yaitu ada dua, Al-Quran sebagai kitab umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan hadis. Hadis tersebut adalah segala sesuatu yang bersandarkan pada Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan, perbuatan, dan hal-hal yang berkaitan dengan beliau, sehingga menjadi pembelajaran kita pada saat ini. Karena sebelumnya ada yang menjadi saksi bahwa beliau pernah melaksanakan atau melakukan kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya kita mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam problematika atau permasalahan pada mata pelajaran Al-Quran hadis. Yang pertama itu adalah faktor fisiologis, artinya fisik. Banyak kan orang berbicara bahwasanya perempuan itu lebih bersungguh-sungguh dalam belajar, lebih suka belajar, lebih giat seperti itu. Akan tetapi laki-laki itu cenderung kurang ingin belajar atau giat dalam belajar. Yang kedua itu ada inteligensia. Nah, inteligensia itu bisa kita ambil dari kata inteligensi, artinya kemampuan. Nah, setiap orang atau individual anak itu kan berbeda, daya tingkat, pola pikir, kemudian kemampuan daya ingat mereka berbeda-beda. Jadi mengapa demikian? Hal ini bisa membuat kita semakin mengetahui bagaimana kebutuhan anak tersebut. Jangan samakan pola pembelajaran anak satu dengan hal yang lain. Artinya guru atau pendidik itu mempunyai kemampuan untuk bagaimana cara lebih kreatif dan produktivitas dalam mencari sumber media dan media apa yang diajarkan tepat, baik itu anak yang satu dengan anak yang lainnya. Yang ketiga itu adalah faktor lingkungan. Nah, ini banyak terjadi sekali permasalahannya. Mengapa demikian? Terkadang itu lingkungan rumah itu berbeda dengan lingkungan sekolah. Kebanyakan misalnya anaknya di sekolah bermasalah, kemudian di rumah orang tuanya mengatakan bahwasanya anaknya itu lebih baik saja atau baik-baik saja. Nah, hal ini membuat mereka berbeda, tidak balance atau tidak sinkron. Nah, ini biasanya kita tanyakan lingkungan apa yang menjadi masalah. Mungkin lingkungan pertemanan, apa mungkin dari pengaruh gadget atau internet. Hal ini membuat mereka tidak sinkron dalam keadaan apapun. Hal-hal yang menjadi problematika atau hambatan dalam pembelajaran Al-Quran hadis itu, yang pertama itu adalah kurangnya bisa menulis Al-Quran atau hadis atau ayat Al-Quran yang berbahasa Arab. Yang kedua itu kurangnya bisa melafazkan atau mengucapkan kalimat yang berbahasa Arab dalam ayat Al-Quran dan hadis atau dalil-dalil yang biasa terkenal. Yang ketiga, susah menghafal ayat Al-Quran dan hadis tersebut. Itu yang menjadi problematika. Nah, hal-hal tersebut bisa kita tanggulangi atau upayakan dengan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah melakukan perbaikan. Misalnya, lebih kita tuntun lagi, kemudian lebih mengajarkan lagi, mungkin dengan hal-hal yang berkaitan dengan tersebut. Yang kedua, melakukan pengayaan. Nah, pengayaan tersebut bisa kita lakukan dengan memberi tugas lagi atau menjelaskan ulang lagi mana yang seharusnya yang belum mereka pahami. Yang ketiga adalah memberikan motivasi belajar. Mungkin motivasi mereka dalam belajar itu kurang.
ada yang menyebabkan mereka tidak ingin belajar giat. Selanjutnya mungkin faktor-faktor yang ada di lingkungan sekitarnya. Yang keempat, meningkatkan perilaku yang lebih baik dengan kebiasaan. Artinya, jika mereka mempunyai kebiasaan yang buruk, maka latihlah anak tersebut atau peserta didik tersebut dalam melakukan hal-hal yang baik. Contohnya, kurangi mereka dalam berkata-kata yang tidak baik, kemudian melatih mereka sopan santun dan guru, dan menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih kecil. Dan yang terakhir itu adalah memberikan pola lingkungan yang baik. Dengan kehidupan yang baik dan teman-teman yang baik, mereka akan menjadi orang yang lebih baik. Pola pembelajaran yang ada membuat anak tersebut berminat. Dengan sarana itu adalah segala sesuatu yang bisa bergerak. Sarana itu berupa tenaga pendidik yang mengajarkan sebagai fasilitator, dan prasarana itu adalah segala sesuatu yang tidak bisa bergerak, misalnya papan tulis, kemudian spidol, pena, buku yang menjadi penunjang dalam pembelajaran. Nah, mungkin itu penjabaran jawaban dari saya mengenai 3 soal tadi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada ibu dan teman-teman saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.